Terlihat Mouren diserang Ling Sui dengan kakinya. Wah, serangan Ling Sui bagus sekali. Aku bertemu San Mouren ini selama babak penyisihan. Dia berada di alam Yue Jing tingkat 5, ucap Su Tutu. Bagus, bakat Ling Sui tidak kalah dengan kebanyakan siswa di kelas jenius, ucap Yun Qingyan. Dilihat dari auranya saja, Ling Sui sudah setara dengan seorang jenius. Karena darah abadi sejati terus dirangsang, suatu hari dia bahkan bisa berevolusi menjadi seorang jenius. Jadi kemenangan di pertandingan kali ini sudah dipastikan milik Ling Sui, gumam Yun Qingyan. Ling Sui menghindari serangan Mouren. Kemudian melakukan serangan dari samping. Kuat sekali tekanannya. Wah, kenapa aku tidak menyadari jika Ling Sui sehebat ini, ucap penonton. Sialan. Ucap Mouren. Iya, aku pikir wakil dekan Zheng mengadopsinya karena sangat kasihan, tidak disangka dia sangat hebat, ucap penonton. Bagaimana mungkin? Atas dasar apa, kekuatan level 5ku bisa dikalahkan oleh Ling Sui sampai semenyedihkan ini? Tidak boleh kalah. Jika tidak menang di pertandingan kali ini, aku tidak bisa masuk ke kelas elit, gumam Mouren. Kamu sudah menghalangi jalanku, jangan salahkan aku bersikap kejam, lanjutnya sambil berlari ke arah Ling Sui. Gawat! Yun, serangannya itu! Teriak Su Tutu. Tiba-tiba Yun Qingyan bergerak ke arah Ling Sui dan Mouren. Yun Qingyan menyerang Mouren dari belakang tanpa disadari Mouren. Kak Yun, tanya Ling Sui. Serangan Yun Qingyan mengenai Mouren. Kamu tidak apa-apa, tanya Yun Qingyan. Tidak apa-apa, tapi Kak Yun, apa yang terjadi, tanya Mouren. Pelatih! Ada yang mengacaukan pertandingan, ucap Mouren. Yun Qingyan. Kamu berani mengacau di pertandingan, apa yang kamu lakukan sebenarnya, ucap komentator itu. Ribut sekali. Hei, apa kamu buta? Kamu tidak lihat jika serangannya mengandung jarum beracun. Yang mengacau jelas-jelas adalah dia, teriak Su Tutu. Ini buktinya, lanjutnya sambil menunjukkan sebuah jarum di tangan Mouren. Komentator itu turun ke arena. Bukti? Ini hanya jarum biasa saja. Pertandingan mengizinkan adanya senjata di atas panggung. Jarum perak tidak beracun hanyalah senjata tersembunyi biasa, bukan merupakan pelanggaran, ucap komentator itu. Tidak beracun? Biasa, tanya Su Tutu kesal. Baik, ucap Su Tutu mengambil jarum itu. Kalau begitu, aku akan menusukkan jarum ini padamu. Jika tidak terjadi apa-apa, maka tidak ada pelanggaran, lanjutnya kemudian melemparkan jarum itu ke arah komentator. Jarum itu mengenai kepala komentator. Jarum sudah tertancap, apa aku terlihat seperti keracunan, ucap komentator itu. Ternyata, tidak ada yang terjadi, gumam Su Tutu terkejut. Tutu, jangan banyak omong, bawa Ling Sui turun dari ring, ucap Yun Qingyan. Racun yang ada di jarum, jika sampai mengenai Ling Sui saat dia melakukan penyerangan, maka pembuluh darahnya akan pecah seketika, lanjutnya. Apa? Ucap Su Tutu terkejut. Tapi, jika yang terkena jarum tidak melakukan serangan, maka tidak akan ada yang terjadi, ucap Yun Qingyan bersiap menyerang komentator itu. Yun Qingyan terkejut karena melihat seseorang bergerak ke arah komentator itu. Komentator itu ditendang oleh rekannya. Kamu orang tua kejam, kamu tidak adil dalam memberikan penilaian? Aku sudah menerima uangnya. Menerima uang? Kamu tidak menginginkan moralitasmu sebagai wasit? Tapi orang yang memberiku uang sangat hebat, ucap kedua komentator itu. Yang memberimu uang itu, 3 murid suci, tanya Yun Qingyan. Aku tidak boleh mengatakannya, ucap komentator kumis hitam. Bodoh. Bukankah hanya seorang San Mouren saja? Kenapa kamu melindunginya, ucap komentator janggut putih. Mo Feng ini, apa dia pikir yang ada di balik semua ini adalah San Mouren, gumam Yun Qingyan. Karena Mo Feng, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi denganmu. Aku juga memiliki saudara, anggap saja aku mewakilinya untuk memberikan pelajaran kepadamu. Tapi jika hal ini terjadi lagi, aku tidak akan tinggal diam, ucap Yun Qingyan. Terima kasih atas kebaikan saudara Yun. Aku akan mengajari saudaraku dengan baik, dia tidak akan mengikuti perlombaan perguruan seperti ini lagi, ucap komentator janggut putih bernama Mo Feng. Yun Qingyan melihat ke arah Mouren. Mouren terlihat ketakutan. Tapi, kamu harus menerima akibat dari perlakuanmu, ucapnya, menginjak Mouren.
Semua orang, dengarkan, jika ada yang bermain trik dengan Ling Sui, nasibnya akan sama sepertinya. Mereka akan kehilangan seluruh kekuatan pelatihan mereka, teriak Yun Qingyan. Kemudian Yun Qingyan menendang Mouren keluar arena. Wah, siapa sebenarnya Yun Qingyan itu? Sombong sekali. Bukan hanya melumpuhkan kekuatannya, bahkan wasit saja sampai dibuat ketakutan. Kalian pasti belum tahu kabarnya. Yun Qingyan adalah orang yang diperhatikan oleh wakil dekan Liu. Hah? Bukankah dia dari kelas jenius? Kenapa dia bisa mengikuti perlombaan ini bersama dengan kita? Siapa yang tahu? Ucap para penonton. San Mouren melanggar peraturan pertandingan. Ling Sui memenangkan pertandingan. Lanjut ke babak berikutnya. Pertandingan selanjutnya dimulai, ucap Mo Feng. Setelah setengah bulan babak pertama kompetisi, lebih dari 300 pemain yang masuk final dari dalam perguruan telah tersingkir, dan 150 pemain lainnya akan memulai pertarungan bebas. 10 finalis dalam pertarungan bebas akan memasuki babak ketiga kompetisi perguruan, bersama dengan para guru perguruan dan murid elit. Bersaing untuk meraih kemenangan tertinggi dari kompetisi kali ini. Scan berada di arena pertempuran bebas dari dalam perguruan. Semuanya, kalian sudah mengerti mengenai pertarungan bebas kali ini kan? Tanya Mo Feng. Mengerti, teriak semua orang. Siswa yang berada di baris bawah dapat menantang siswa yang berada di baris lebih tinggi. Tantangan gagal, langsung gugur. 10 orang terakhir yang berdiri di atas ring akan dapat maju dengan lancar, teriak semua orang. Baik. Jika begitu, pertarungan bebas, sekarang dimulai, teriak Mo Feng. Selanjutnya, Zhang Daniu, peringkat nomor 150, menantang pemain peringkat 19, Yun Qingyan, ucap Zhang Daniu. Berikutnya adalah nomor 149, Mo Sisi, yang juga akan menantang Yun Qingyan, yang berada di peringkat ke-19, ucap Mo Sisi. Nomor 148 juga menantangnya. Aku juga, teriak semua orang berniat menantang Yun Qingyan. Wah, kalian sekumpulan sampah ingin menantang saudara Yunku, teriak Sututu. Benar. Tidak tahu malu sekali, ucap Ling Sui. 4. Yun Qingyan menghadang Sututu dan Ling Sui. Kalian semua melakukan ini karena perintah dari ketiga murid suci, kan? Tanya Yun Qingyan. Kamu. Jangan sembarangan bicara. Ini tidak ada hubungannya dengan ketiga murid suci yang terhormat, ucap Zhang Daniu. Benar sekali, kita menantangmu karena kita belum pernah mendengarmu di perguruan dalam, tapi kamu menghabisi orang-orang hingga berada di posisi ke-19, kita tidak terima, ucap Mo Sisi. Benar, tidak terima, ucap provokator lainnya. Tiba-tiba Zhang Daniu melangkah ke depan dengan mengeluarkan aura kekuatannya. Kenapa, kamu tidak berani bertarung dengan kami? Tanya Zhang Daniu.